Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani hidup yang singkat dengan cara yang benar. Saudara, hal yang sering kali saya tegaskan, saya ulang-ulang bagi orang-orang yang mendengarkan renungan ini adalah bahwa hidup kita hanya sekali, dan hidup kita juga begitu singkat. Nah, itu sebabnya saudara, saya rindu kita sering merenungkan topik ini untuk menyadarkan kita terus bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Karena kalau kehidupan ada dua kali, kita bisa mengulang. Kalau gagal sekali, kita bisa ulang sekali lagi. Kalau salah sekali, kita bisa ulang kali yang kedua. Tetapi sekali lagi, hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Itu sebabnya hal yang harus kita pastikan kita jalani dengan benar adalah kehidupan yang sekali dan singkat ini jauh lebih penting dari apapun. Karena kalau kita salah menjalani kehidupan yang sekali ini dan yang singkat ini, ada akibat yang akan kita terima setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara. Kerinduan saya melalui renungan malam hari ini, kita menjalani hidup kita dengan benar, dan kemudian kelak ada upah yang akan kita terima jika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-90 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam.
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Musa, di mana isi dari Mazmur ini adalah mengingatkan umat-umat Tuhan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup di dunia ini begitu singkat, saudara. Saudara, di pagi hari tadi saya punya pengalaman di mana saya ditelepon oleh seorang pemudi, dan dia menceritakan bahwa ibunya sedang sakit. Padahal beberapa hari sebelumnya ibunya sehat-sehat saja, baik-baik saja, padahal dan menempuh perjalanan yang jauh dari kabupaten ke kabupaten yang lain. Perjalanan yang jauh karena memang dia beberapa hari sebelumnya sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetapi pagi tadi, saudara, saya ditelepon bahwa orang tuanya ini sakit. Dan kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, tadinya dia minta doa, lalu kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, dia sudah menangis. Kenapa? Karena orang tuanya ini sudah dipanggil Tuhan. Lalu saya lari ke rumah sakit, saudara. Lalu kemudian sampai di sana, saya lihat orang tua itu sudah terbujur kaku. Dan kemudian saya memeluk anak ini untuk menghiburkan dia, menguatkan dia atas duka, atas kesedihan yang dia alami. Saudara, satu hal yang saya disadarkan lagi, betapa singkatnya hidup, karena orang tua ini bisa dibilang masih sangat muda sebenarnya. Dan beberapa hari sebelumnya dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Tetapi sekali lagi, karena hidup memang singkat, dia sudah pergi menghadap kepada Bapa. Kejadian ini, saudara, mengingatkan saya kembali, dan saya mengingatkan saudara juga pada malam hari ini, bahwa hidup hanya sekali, dan hidup begitu singkat. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita umur, sampai kapan Tuhan beri kita nafas kehidupan. Sama seperti ibu tadi juga, dia tidak tahu beberapa hari sebelumnya dia menempuh perjalanan yang jauh. Pada saat itu dia juga tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian dia akan menyelesaikan hidupnya.
Kita juga tidak tahu, saudara, seberapa lama kita akan hidup, seberapa lama Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita jalani hidup kita dengan benar. Kita berpikir betul-betul, saudara, kita merenung betul-betul tentang kehidupan yang sekali dan singkat ini, supaya kita menjalaninya dengan cara yang benar. Saudara, Musa mengingatkan di ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Hidup begitu singkat, saudara. Masa hidup orang rata-rata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau 90 tahun mungkin sudah banyak orang tidak menginginkan, karena akan jadi beban bagi anak cucu. Hidup ini begitu singkat. Kalau kita buat misalnya kita hidup 80 tahun, berapa umur saudara sekarang? Dan kemudian ingat masa kanak-kanak saudara. Saya sekarang berumur hampir 41 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya ingat masa kanak-kanak saya, masa kecil saya, semuanya masih jelas. Peristiwa itu semua masih jelas. Dan kemudian itu terasa masih seperti hari kemarin, saudara. Sekali lagi, betapa singkatnya hidup. Ketika saya berbicara begini, saya percaya saudara juga sadar, dan saudara juga bisa mengingat masa kecil saudara, masa kanak-kanak saudara. Dan hari ini saudara sudah berumur seperti saudara berumur sekarang. Mungkin ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Berlalunya begitu cepat, berlalunya begitu buru-buru. Dan firman Allah ini juga menegaskan bahwa masa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekali lagi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam hidup yang singkat ini, saudara, ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Saudara, saya sering kali mendoakan para pendengar video renungan ini, saudara, ketika mereka meminta doa. Kalau saudara lihat begitu banyak doa-doa yang dimohonkan di kolom komentar video ini, saudara. Dan kami semuanya kami baca, semuanya saya dan istri saya membaca, lalu kemudian kami balas satu persatu, lalu kemudian di jam doa kami doakan juga. Dan begitu banyak permohonan doa karena masalah, penyakit, persoalan, dan sebagainya. Karena memang firman Allah sudah mencatat bahwa kebanggaan hidup yang singkat dan sementara ini adalah penderitaan, adalah kesukaran. Apakah yang bisa dibanggakan dalam hidup ini, saudara? Hidup yang singkat dan sementara ini ada begitu banyak kesukaran dan penderitaan. Hal yang saya rindu kita belajar adalah jangan sampai hidup yang singkat, hidup yang sebentar ini dan hanya sekali ini, yang banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak kesukaran juga yang kita alami, pada akhirnya juga berakhir dengan penderitaan. Karena hanya dua yang akan menantikan kita, sorga dan neraka. Bayangkan, saudara, kalau ada orang yang menjalani hidup di dunia ini menderita penuh sengsara dan sebagainya, dan kemudian mati masuk neraka. Betapa menyedihkan dan betapa mengerikan. Kalau mati masuk neraka beberapa hari, ya mungkin tidak apa-apa, bisa ditahankan, bisa dilalui. Tetapi sampai selama-lamanya kalau masuk neraka, dan sampai selama-lamanya kalau masuk sorga. Kenapa begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan penuh penderitaan ini? Kenapa tidak dijalani dengan benar? Padahal bisa berakhir dengan penghukuman sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara, saya menegaskan, jangan sampai hidup yang singkat dan sekali yang penuh penderitaan kesukaran ini pada akhirnya berakhir dengan murka Tuhan juga.
Itu sebabnya Musa berkata di ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Setelah dia menjelaskan bahwa hidup hanya sekali dan bahwa hidup hanya sebentar, kemudian dia membuat satu pertanyaan. Dia mau menyadarkan umat Tuhan dengan satu pertanyaan. Di ayat 11 dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya dia mau mengingatkan, menyadarkan umat-umat Tuhan, jangan sampai hidup yang singkat sementara penuh kesengsaraan dan penderitaan berakhir dengan penderitaan juga, saudara, berakhir dengan murka Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Lalu kemudian dia jawab sendiri, saudara, siapakah yang takut kepada murka Tuhan? Siapakah yang mengenal kekuatan murka Tuhan? Artinya dia tidak mau mengalami murka dan penderitaan sampai selama-lamanya. Dia jawab sendiri, saudara. Ada 3 jawaban yang diberi oleh Musa. Artinya, saudara, hari ini yang saya rindu kita renungkan dari sini adalah bahwa jika kita sadar hidup ini hanya sebentar, dan kita tidak mau berakhir juga nanti dalam penderitaan, maka ada 3 hal ini yang dinasihatkan oleh Musa, yang dijelaskan oleh Musa kepada umat-umat Tuhan dan kepada saya dan saudara hari ini, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang singkat dan sementara dan hanya sekali ini, saudara. Yang pertama, orang yang tidak mau berakhir dengan murka Tuhan, orang yang tidak mau berakhir dengan gemasnya Tuhan, maka perjalanan hidup yang dia jalani, cara hidup dia jalani, ayat 12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Dia akan menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Orang yang sadar hidup ini sekali, orang yang sadar hidup ini hanya sebentar, orang yang sadar hidup ini penuh penderitaan dan kesukaran, dan orang yang sadar bahwa hidup ini kalau salah dijalani bisa berakhir dengan murka dan gemasnya Tuhan, dia akan menjalani hidup ini dengan bijaksana. Bagaimana cara menjalani hidup yang bijaksana? Sekali lagi ayat 12 itu, saudara, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa maksudnya? Apakah maksudnya kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya berulang-ulang begitu, saudara? Maksudnya adalah supaya setiap hari kita jalani dengan bijaksana, supaya setiap hari kita jalani dengan hati-hati dan bijaksana. Kita tidak semaunya hidup, kita tidak sesuka-suka hati hidup, tetapi kita jalani Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita jalani dengan penuh kebijaksanaan. Kita tidak main-main menjalani hidup yang singkat dan sementara ini, saudara, tapi kita jalani dengan bijaksana jika kita sadar bahwa hidup ini bisa berakhir juga dengan murka Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita merenung kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Sudahkah kita sadar bahwa hidup ini sebentar sekali dan banyak penderitaan, kesusahan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan? Kalau saudara sudah sadar, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan bijaksana, dengan hati-hati, tidak main-main menjalani hidup? Hari demi hari kita jalani dengan bijaksana, ataukah hari ini saudara menjalani hidup saudara sesuka hati saudara? Saudara jalani hidup saudara apa yang saudara mau. Saudara jalani hidup saudara dengan hura-hura, hidup dalam dosa, hidup mencari kesukaan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Hidup seperti apakah yang hari ini saudara jalani? Kalau saudara sadar hidup ini sekali, singkat dan penuh penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka sama seperti Musa, kita akan sama-sama berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Atau dengan kata lain kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Kami tidak akan main-main menjalani hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Kami tidak akan bermain-main dengan dosa dunia, dengan kenikmatan dunia. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami akan jalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Mari saudara, lihat kehidupan kita. Apakah saat ini kehidupan saudara sedang ada berjalan di jalan yang penuh hikmat? Ataukah saudara sedang menjalani kehidupan saudara dalam kedagingan, keinginan dosa? Kita tidak tahu sekali lagi sampai kapan kita diberi kesempatan, saudara. Satu kali ada seorang bapak, dia punya niat untuk beribadah ke gereja, tetapi dia juga orang yang suka main judi, suka melakukan dosa, sehingga waktu dia punya keinginan untuk ke gereja, dia berkata, nanti dulu, nanti ada waktunya. Tetapi satu kali, saudara, belum sempat dia datang kepada Tuhan, akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ada kesempatan lagi. Dia sebenarnya sudah merasakan panggilan itu. Dia sebenarnya mulai sadar, tetapi keinginan dunia, dosa dunia mengikat dia. Dan dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan nantilah. Dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan untuk menikmati dosa. Tetapi akhirnya dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Hari ini kalau ada saudara yang hidup dalam kebiasaan dosa, jangan pikirkan dan jangan berpikir bahwa masih adanya waktu untuk datang kepada Tuhan. Saudara tidak tahu berapa lama Tuhan akan beri saudara kesempatan. Kalau hari ini saudara masih bernafas, itu artinya Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Dan waktu inilah waktu yang terbaik untuk menjalani hidup benar. Waktu inilah waktu terbaik untuk menjalani hidup bijaksana. Hari demi hari dijalani hidup dengan bijaksana. Ada bapak yang lain lagi, saudara. Dulunya dia serius ikut Tuhan. Dulunya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kemudian ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia mulai mengenal dosa dan kemudian hidup dalam dosa. Dan dia juga berpikir bahwa nantilah bertobat lagi. Tetapi sekali lagi, saudara, hampir sama kasusnya. Belum sempat bertobat, dia mati dalam dosa. Sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan. Hari ini kalau waktu masih ada, gunakan waktu ini untuk bertobat dan membuat komitmen menjalani kehidupan dengan bijaksana. Kalau hari ini masih ada kesempatan, bersyukur. Kalau besok kita masih punya kesempatan, kita ambil komitmen hari ini. Besok kita akan jalani hidup dengan bijaksana. Tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kemauan daging, tapi hidup dengan bijaksana. Itulah orang yang sadar bahwa hidup hanya sekali, singkat, penuh penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan dia tidak mau hidupnya berakhir dengan murka Tuhan, sehingga dia akan berkata, aku mau jalani hari-hariku dengan bijaksana. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Musa di sini, bagi orang yang sadar hidup sekali, singkat dan sementara, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka dia akan berkata, ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Orang yang sadar hidup ini sebentar, saudara, dia akan memohon kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia tidak akan mampu tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak akan sanggup tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia perlu kasih sayang Tuhan. Sehingga dia akan berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah kami hamba-hambamu. Kami tidak sanggup hidup tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan.
Tanpa kasih sayang Tuhan, hidup kita akan tersesat, saudara. Tanpa kasih sayang Tuhan, iblis akan membinasakan kita, menipu kita, membelenggu kita, dan kemudian membinasakan kita. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Musa saja seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, sayangilah kami Tuhan, sayangi kami hamba-hambamu. Kalau Musa saja berkata demikian, saudara, biarlah setiap kita malam hari ini berkata, ya Tuhan, kami perlu kasih sayang-Mu, sayangi kami. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tiada arti dan tiada guna tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Seberapa sadar saudara bahwa saudara membutuhkan kasih sayang Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan berkat-berkat. Tuhan percayakan perkara-perkara materi, kesuksesan, jabatan, dan sebagainya. Itu membuat dia melupakan Tuhan. Itu membuat dia tidak haus lagi kasih sayang Tuhan. Saudara, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan perkara-perkara dunia ini. Saudara akan kecewa. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan berkat yang sudah saudara terima. Jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan apapun. Biarlah setiap kita, apapun keadaan kita, apapun situasi, apapun kondisi kita, saudara, kita tetap berseru, Tuhan sayangi kami. Kami tidak dapat hidup, kami tidak ada artinya tanpa kasih sayang Tuhan. Tuhan, sayangilah kami, sayangilah kami. Ketika harta benda makin berlimpah, kita tetap berkata, Tuhan, sayangilah kami. Ketika berkat-berkat semakin berlimpah, biar setiap kita tetap berkata, Tuhan, sayangilah kami. Kalau saat ini saudara sedang ada di jabatan tertentu dan kemudian saudara nyaman di sana, jangan lupa saudara butuh kasih sayang Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, dengan seketika saudara bisa binasa. Kita butuh kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap kita berkata, Tuhan, sayangilah kami. Kami butuh kasih sayang Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga, bukti seseorang sadar hidup singkat. Hidup ini hanya sementara dan bisa berakhir dengan penderitaan. Dia akan berkata seperti Musa berkata di ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, semua perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Maksudnya apa saudara? Bahwa supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini saudara? Karena Tuhan mau kita melaksanakan kehendak-Nya. Jadi kenapa kita bisa mengerjakan sesuatu, mengerjakan ini dan sebagainya, dan kita menghasilkan sesuatu untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi saat ini kalau saudara lihat di dunia ini, seberapa banyak manusia yang tidak peduli kepada Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan untuk memuaskan hidupnya sendiri, memuaskan keinginannya sendiri. Seharusnya kita berkata seperti Musa, Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan tangan kami, tindakan kami di dunia ini Tuhan yang menuntun, sehingga perbuatan tangan kami menjadi perbuatan yang benar, dan perbuatan tangan kami berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan tangan kami berarti di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjalani kehidupan kita di dunia ini
Ketika kita berjuang banyak, melakukan banyak hal, tetapi tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara, biarlah setiap kita berkata seperti Musa saat ini, Tuhan, hidup kami singkat, hidup kami sebentar. Kami tidak mau hidup kami berakhir dengan murka. Itu sebabnya kami mau berbuat yang benar, bertindak yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap perbuatan tangan kami Tuhan teguhkan itu, sehingga semuanya berarti, semuanya berguna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kita diberkati lagi sebelum kita akan beristirahat. Firman-Nya memberkati kita. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa hidup ini sebentar. Hidup ini singkat dan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Jangan sampai berakhirnya nanti juga saudara berakhir dengan penderitaan. Jangan sampai. Itu sebabnya sama seperti Musa berkata, marilah kita berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Biarlah kita jalani hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang kedua, biarlah kita berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Biarlah kita sama-sama berkata, memohon, Tuhan sayangi kami, kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tidak ada arti tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Dan biarlah kita juga berkata seperti Musa berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami ya Tuhan, supaya jangan sampai perbuatan kita menjadi perbuatan yang sia-sia, tidak ada guna. Biarlah segala tindakan perbuatan kita ketika kita lakukan dalam Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita, menyadarkan kita bahwa hidup sebentar saja, supaya kita hati-hati menjalani kehidupan, menerapkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita saudara, supaya kapanpun kita menghadap kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa hidup singkat, hidup hanya sementara. Ajari kami menjalani kehidupan kami dengan benar, supaya jangan sampai dalam hidup ini hanya sebentar, singkat, sementara, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Jangan sampai akhirnya ada di antara kami yang berakhir dengan api neraka. Biarlah sekalipun di dunia ini ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, tapi berakhir dengan indah, berakhir dengan sorga yang mulia, berakhir dengan sorga yang indah, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami perlu belas kasihan-Mu, dan Engkau telah mengingatkan kami supaya kami melakukan segala perbuatan kami di dalam Engkau, dan rindu perbuatan kami berkenan dan dicatat di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Ajari kami menjalani hidup kami dengan benar, supaya jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini berakhir dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan,
terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit
yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan
naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu ya Tuhan yang terlilit hutang.
Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau.
Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.